Halo semuanya, saya Daniel Febrian dari kelas 11 MIPA Sekolah Cinta Kasih Suci. Hari ini ingin menjelaskan tentang pembentukan koloid pada agar-agar. Pertama-tama, saya akan masuk ke dalam pembuatan agar-agarnya terlebih dahulu. Untuk agar-agar ini, alat-alat yang dibutuhkan adalah mangkuk, sendok, dan panci. Untuk bahan-bahannya, kita butuh bubuk agar-agar atau bubuk jelly, gula, dan air. Lalu saya akan masuk ke dalam proses pembuatan agar-agar ini. Pertama-tama masukkan air ke dalam panci. Untuk saya pakai bubuk jelly Nutrijel, jadi saya pakai 700 ml air atau 3,5 gelas air. Lalu nyalakan kompor dan panaskan airnya. Lalu di proses yang sama, masukkan bubuk jelly dan gula, lalu diaduk rata. Setelah jelly diaduk rata, diamkan jelly selama 3 menit dalam keadaan kompor masih menyala. Lalu setelah didiamkan, jelly boleh diangkat dan disejukkan di depan kipas angin. Lalu setelah disejukkan atau jelly-nya sudah cukup sejuk, langsung masukkan jelly ke dalam kulkas untuk didinginkan. Setelah jelly sudah cukup dingin dan agak keras, jelly boleh dikeluarkan dan jelly pun sudah jadi. Nah, tadi kan kita sudah lihat proses pembuatan agar-agar, yaitu dengan mencampurkan bubuk agar-agar ke dalam air, kita panaskan lalu kita aduk-aduk dengan rata. Setelah matang, kita sejukkan dan dinginkan sehingga dari bubuk dan larutan cair itu bisa menjadi padat. Proses pembuatan koloid ini adalah proses pembuatan koloid dengan kondensasi secara hidrolisis. Kondensasi sendiri itu apa? Kondensasi adalah proses penggabungan partikel larutan menjadi partikel koloid. Hidrolisis ini adalah proses yang maksudnya pereaksi zat dengan air yang terjadi pada saat pemanasan dan pendinginan koloid agar-agar ini. Dia suhu pembentukan tinggi ini, suhu pembentukan gel tinggi ini mengakibatkan polimer keragenan dalam larutan menjadi molekul acak. Nah, saat suhunya menurun, keragenan akan membentuk struktur double helix dan membentuk polimer. Dan apabila penurunan suhu terus dilanjutin, polimer-polimer ini maka bakalan jadi makin kuat dan akan makin terikat dengan makin bertambahnya bentuk helix dan terbentuk agregat yang membentuk gel yang kuat. Awalnya saat dipanaskan di air, molekul agar-agar dan air ini bergeraknya bebas. Tapi pas didinginin, mereka menjadi rapat, memadat, dan membentuk kisi-kisi gitu. Nah, untuk medium pendispersi dari jelly adalah medium pendispersi padat, yaitu bubuk jelly. Dan zat terdispersinya itu cairan, di mana zat terdispersinya adalah air. Di sini zat terdispersinya atau air mengabsorpsi medium pendispersinya atau bubuk jelly, sehingga bentuk koloid gel ini terbentuk. Oke, sekian dari saya. Terima kasih untuk menonton video ini.